Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel tutorial Office kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan suatu kasus yang mana kita memiliki sebuah data, yaitu data nama pegawai dan data nomor induk pegawai negeri sipil. Lalu kita diminta untuk menjawab siapakah yang paling tua dari pegawai-pegawai tersebut. Dari 8 pegawai ini siapa yang paling tua, dan pada usia berapa masing-masing pegawai tersebut diangkat menjadi CPNS. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dalam nomor induk pegawai, ini tentu saya membuat secara acak, tidak mengambil data dari manapun. Saya mengetik manual, lalu mengarang-arang, sehingga apabila ada kesamaan nomor induk pegawai, itu sama sekali tidak disengaja. Kita lanjutkan. Sebagaimana kita tahu bahwa nomor induk pegawai ini mengandung informasi, yaitu 8 angka yang paling kiri adalah tanggal lahir pegawai, lalu 6 angka di tengah adalah bulan dan tahun pengangkatan, lalu satu angka ini adalah jenis kelamin, dan 3 angka terakhir adalah nomor register, bila mana baik tanggal lahir, pengangkatan, dan jenis kelamin sama. Untuk satu kali pengangkatan di register berdasarkan abjad. Cara yang pertama adalah, atau langkah pertama, kita harus mengurai terlebih dahulu data-data ini menjadi satu kolom untuk data tanggal lahir, satu kolom lagi nanti untuk data bulan dan tahun pengangkatan, satu kolom lagi untuk data jenis kelamin, dan register kita abaikan saja. Caranya bagaimana? Kita menggunakan suatu teknik manipulasi data yang ada di Microsoft Excel, yaitu ada di sheet atau ada di toolbar data. Kita ambil text to column, kita pilih terlebih dahulu kolom yang ingin kita urai, kita klik text to column. Di sini ada dua pilihan, delimited atau fixed width. Kita menggunakan delimited, yaitu masing-masing data akan terpisah dengan karakter tertentu. Kita next saja. Di sini bisa dipisahkan oleh tab, atau oleh koma, atau oleh spasi. Karena di sini ada terpisah oleh spasi, kita menggunakan pilihan spasi. Nanti bila terpisah oleh titik 2, mungkin nanti kita bisa tambahkan titik 2 dan sebagainya. Kita menggunakan spasi. Previewnya dapat dilihat bahwa data-data di bawah ini atau data yang tadi itu sudah terpisah oleh spasi yang ada. Kita next kan. Kita pilih data pertama ini adalah tanggal, atau tanggal terdiri dari format tahun, bulan, dan tanggal. Maka kita pilih tipenya menjadi tipe date atau tanggal dengan format year, month, date, tahun, bulan, dan tanggal. Pilihan kedua, karena ini sebenarnya adalah tanggal menunjukkan bulan dan tahun, tapi kita tidak bisa menggunakan pilihan date. Kenapa? Karena di sini harus 3 unsur, yaitu tanggal, bulan, dan tahun, atau tahun, bulan, dan tanggal, atau bulan, tahun, dan tanggal. Karena informasinya kurang, kita jadikan teks terlebih dahulu. Lalu kolom ketiga itu kita menggunakan teks juga tidak masalah. Kolom keempat, do not import kolom, karena kita tidak membutuhkan data ini. Destinasinya adalah lokasi di mana data ini akan ditampilkan. Defaultnya itu adalah data di mana posisi kolom itu dimulai, yaitu C3, sel C3, maka dimulai dari di sini. Nanti data akan otomatis terhapus
terisi dengan data yang baru sesuai dengan hasil pemisahan. Agar tidak berubah, kita ganti destinasinya menjadi di sebelahnya. Lalu enter, lalu finish. Otomatis kolom pertama sudah diperoleh, yaitu tanggal lahir. Selanjutnya kita akan mengolah data tanggal atau bulan dan tahun pengangkatan. Bulan dan tahun pengangkatan ini kenapa hanya ditulis tahun dan bulan saja? Karena semua pengangkatan pegawai negeri sipil dilaksanakan pada tanggal 1 setiap awal bulan. Untuk itu, kita akan merevisi datanya dengan menambahkan dua angka yaitu 01 menunjukkan tanggal 1. Seluruhnya bisa kita ganti. Atau biar cepat, itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita pilih selnya, lalu kita tambah dengan tanda dan atau ampersand, lalu kita pilih ketikkan tanda petik 01, tutup tanda petik, enter. Ups, ini tidak berubah karena formatnya teks. Kita harus mengganti menjadi general terlebih dahulu. Kita coba lagi. Enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Lalu ini kita kopikan saja. Kita pastekan sebagai value di kolom yang semula. Ini dapat kita hapus. Agar kita warnai saja, biar agak berbeda. Data ini agar mudah menjadi tanggal, karena bila kita langsung merubah ini menjadi tanggal, maka hasilnya akan error. Sehingga kita minta bantuan lagi dari manipulasi data tadi. Kita seolah-olah buat saja text to column lagi. Kita pilih, tidak perlu dipilih. Ini karena hanya satu data. Next saja, date. Formatnya sudah sesuai, kita ganti menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Tujuannya biarkan saja, karena agar di situ dia langsung berubah. Lalu finish, otomatis datanya akan menjadi data tanggal. Kita rapikan sedikit agar mudah untuk dilihat. Format tanggal kita pilih yang simple saja. Oke. Tanggal pengangkatan. Lalu jenis kelamin. Ini kita akan coba definisikan. Angka 1 adalah jenis kelamin laki-laki. Kita bisa menggunakan rumus fungsi if sama dengan if bila angka di sel ini adalah angka 1, maka nilainya adalah laki-laki atau jenis kelaminnya adalah laki-laki. Bila tidak, karena hanya dua pilihan, langsung saja dibuat bila tidak, maka dia adalah perempuan. Ups, ini juga harus dirubah menjadi general terlebih dahulu, agar rumusnya bisa jalan. Ini karena dia berupa teks, kita rubah saja. Karena dia berubah teks, kita kasih tanda petik.
Nah, otomatis sudah terdata sebagai jenis kelaminnya apa. Soal pertama, siapakah yang paling tua dari pegawai-pegawai tersebut? Kita dapat menggunakan rumus untuk menentukan usia per hari ini, yaitu kita menggunakan rumus Year-Frac. Start date-nya kita pilih tanggal lahirnya, end date-nya kita pilih today. Basisnya satu saja, aktual. Tutup kurung. Kita ganti general. Nah. Berarti untuk nama pertama, yaitu saudara Andi, dia saat ini berumur 40,2 tahun. Nah, kita tarik ke bawah sehingga dapat diperoleh siapa yang paling tua, yaitu Ibu Kiki, karena perempuan berumur 54 tahun. Terjawab untuk yang pertama, ini menggunakan fungsi yang atau hasil yang ini. Lalu yang kedua, pada usia berapa masing-masing pegawai tersebut akan menjadi CPNS? Rumusnya kurang lebih sama, yaitu dapat menggunakan Year-Frac. Start date-nya tentu tanggal lahir, tapi end date-nya bukan hari ini, yaitu tanggal pengangkatan. Lalu basisnya 1. Nah, berarti saudara Andi diangkat menjadi CPNS pada usia 34 tahun. Tarik ke bawah. Ada yang usia 25 tahun, saudara Budi 22 tahun, dan sebagainya. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 adalah sebagaimana tertampil. Kira-kira seperti itu. Bagaimana cara membagi data dalam satu kolom ini menjadi beberapa kolom? Kita harus memisahkan menggunakan data text to column. Lalu bagaimana agar berubah menjadi tanggal? Lalu kita menggunakan if atau rumus logika. Kita menggunakan teknik manipulasi tanggal, yaitu untuk menentukan usia. Apabila ada cara yang lebih singkat atau lebih efisien, silakan teman-teman dapat komentar di kolom komentar di bawah, sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Ada yang ditanyakan, juga silakan diketikkan melalui kolom komentar di bawah. Kiranya cukup demikian sharing kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.